Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang gangguan belajar dan intelektual tunagrahita. Di sini tunagrahita itu sendiri adalah merupakan kata lain dari retardasi mental. Tuna itu merugi, grahita itu pikiran. Jadi retardasi mental itu artinya terbelakang mental. Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelijensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata, dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangannya. Tunagrahita juga sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu IQ-nya 84 ke bawah, berdasarkan tes, yang muncul sebelum usia 16 tahun, dan yang menunjukkan hambatan dalam perilaku adaptif. Lalu, untuk karakteristik tunagrahita berdasarkan IQ-nya itu dari tingkat kecerdasan secara umum. Biasanya diukur melalui tes intelijensi yang hasilnya disebut dengan IQ. Untuk karakteristik tunagrahita ringan itu IQ-nya dari 70 sampai 55. Untuk karakteristik tunagrahita sedang itu IQ-nya 55 sampai 40. Dan untuk tunagrahita berat itu IQ-nya 40 sampai 25. Dan untuk tunagrahita yang berat sekali itu IQ-nya 25 ke bawah. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab tunagrahita. Beragam hal yang dapat menjadi penyebab tunagrahita. Pertama, keterbatasan fungsi intelektual atau IQ, yaitu kemampuan untuk belajar, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Kedua, adalah keterbatasan pada kemampuan beradaptasi, seperti kesulitan berkomunikasi secara efektif, menjaga diri, dan berinteraksi. Ketiga, racun yang mempengaruhi tumbuh kembang otak janin. Faktor penyebab tunagrahita adalah karena faktor genetik atau fisiologis. Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu, atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol dan obat-obatan. 3 faktor seseorang dikatakan tunagrahita. 1. Keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata. 2. Ketidakmampuan dalam perilaku adaptif dan terjadi selama perkembangan sampai usia 18 tahun. Usaha pencegahan tunagrahita dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Emi Dasyemi 1997 mengupayakan 3 tahap pencegahan tunagrahita seperti berikut. A. Mengusahakan untuk mengurangi kasus baru. B. Mengusahakan untuk menemukan kasus sedini mungkin dan mengobati secara cepat. C. Mengurangi fungsi tubuh yang rusak. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yakni kebutuhan pendidikan tunagrahita. Dalam belajar, keterampilan membaca, keterampilan motorik, dan keterampilan lainnya adalah sama seperti anak normal pada umumnya. Perbedaan tunagrahita dalam mempelajari keterampilan terletak pada karakteristik belajarnya. Kemudian tujuan pendidikan anak tunagrahita ringan. Yang pertama yakni agar dapat mengurus dan membina diri. Yang kedua agar dapat bergaul di masyarakat. Dan yang ketiga agar dapat mengerjakan sesuatu untuk bekal hidupnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Jadi yang selanjutnya ada tujuan pendidikan anak tunarahita sedang. Yang pertama adalah agar mereka itu bisa mengurus diri seperti makan, minum, berpakaian, dan berbersih badan. Dan yang kedua agar dapat bergaul dengan anggota keluarga dan tetangga. Jadi si pelajar ini agar bisa berkomunikasi, berbaur dengan masyarakat, setidaknya anggota keluarga dan tetangga-tetangga sekitar. Dan yang ketiga, agar
si pelajar bisa mengerjakan pekerjaan rumah secara rutin dan sederhana. Contoh seperti mematikan lampu, terus menyapu, seperti itu. Selanjutnya ada tujuan pendidikan anak tunagrahita berat dan sangat berat. Tujuan yang pertama adalah agar dapat mengurus diri secara sederhana. Contoh seperti memberi tanda atau kata-kata apabila menginginkan sesuatu seperti makan, minum, atau ingin apapun itu. Yang kedua, agar dapat melakukan kesibukan yang bermanfaat, misalnya mengisi kotak-kotak dengan paku. Yang ketiga, agar dapat bergembira, seperti berlatih mendengarkan nyanyian, menonton TV, menatap mata lawan bicara, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.